Apakah Anda percaya bahwa hanya karena dia tidak mengikat sepatu pacarnya, itu mengarah pada pembunuhan? Ini adalah pasangan muda yang melakukan lari pagi di hutan. Gadis itu kehilangan tali sepatunya, jadi dia menyuruh pacarnya pergi dulu. Dan katakan dia akan segera menyusul. Tapi sebelum dia selesai mengikat tali sepatunya, dia mendengar teriakannya. Adam, jika kamu berani menakutiku, aku akan mengeluarkanmu dari dunia itu. Awalnya, dia masih mengira pacarnya hanya bercanda dengannya. Tapi kata-kata berat sudah diucapkan. Dia tidak muncul, sesuatu pasti telah terjadi. Jadi dia segera pergi menuju sumber suara untuk mencari. Seperti yang diharapkan, dia menemukan pacarnya yang jatuh di dekatnya. Tetapi ketika dia mendekat, dia menemukan kepala pacar membentur tanah. Tapi dia tidak menyadari pembunuhnya belum pergi. Nama korban Adam, dia meninggal karena kepalanya terbentur batu keras. Adam adalah gelandang sepak bola terkenal di kota. Dia memenangkan banyak trofi untuk kota. Dia dianggap sebagai pahlawan kota ini. Orang tuanya adalah pengusaha lokal yang kaya, pacarnya adalah kapten regu pemandu sorak. Memang benar anak orang, baik tampan maupun kaya. Tapi di mana seorang siswa sekolah menengah menemukan musuh? Pada saat ini, polisi yang menyelidiki tempat kejadian telah menemukan petunjuk baru. Tidak jauh dari sana ada kerangkai yang sudah mengering. Satu kesamaan yang mereka semua miliki adalah bahwa mereka semua dipukul dengan keras di kepala. Sepertinya kasus pembunuhan berantai yang direncanakan. Tetapi hal-hal tidak sesederhana kelihatannya. Tanda-tanda ritual pemujaan ditemukan di tempat kejadian. Mungkinkah ini kasus pembunuhan untuk sekte? Para penyembah iblis kebanyakan adalah remaja. Mereka juga hanya melakukannya untuk menghancurkan properti, menghina gereja dan kuburan dengan kerusuhan kecil. Tapi dalam kasus sebelumnya, mereka juga belum pernah melihat ritual pemujaan yang mengambil orang yang hidup sebagai korban. Ini pertama kali. Kerangka kering itu adalah laki-laki. Di sebelahnya ada lilin yang meleleh. Itu semua terlihat seperti pengorbanan ritual. Tapi hampir setiap hari, Adam datang ke sini untuk jogging. Mungkinkah si pembunuh sengaja di sana untuk menunggunya? Ini jelas tidak cukup meyakinkan. Kultus sering tidak menunjuk korban tertentu. Jika dia punya pilihan, itu tidak mungkin. Pilih seseorang dengan kekuatan dan ketahanan fisik yang baik sebagai target. Dan senjata yang digunakan adalah batu acak yang diambil di pinggir jalan. Kejahatan tidak terorganisir semacam ini seperti pembunuhan acak. Tapi apa artinya lot ini? Pada saat ini, ibu gadis itu berlari. Katanya putrinya bersama Adam pagi ini, Ronnie. Sekarang dia hilang. Dengan kata lain, pria yang membunuh Adam membawa putrinya Ronnie pergi. Pasangan muda pergi untuk lari pagi, dia dibunuh, keberadaan gadis itu tidak diketahui. Polisi berpikir ini tidak bisa dilakukan oleh penduduk setempat. Karena orang-orang di kota itu kebanyakan beragama Kristen. Tapi Abi tahu, meski tempatnya kecil. Tapi dia hanya pergi sebentar dan dia tidak bisa menemukan utara lagi. Ini menunjukkan bahwa pembunuhnya adalah penduduk asli. Dia tahu medan di sini dengan sangat baik. Jasdai meminta James untuk berdiskusi dengan sheriff. Lalu kumpulkan penduduk kota untuk mencari gadis itu. Namun tidak boleh diungkap bahwa target yang mereka bidik adalah masyarakat setempat. Dia ingin membuat pelaku mengungkapkan celah itu sendiri. James dan Reid kembali ke kepolisian untuk mengumpulkan personel pencarian dan penyelamatan. Reid melihat bola rugby yang tergantung di dinding di tangannya. Secara tidak sengaja menabrak putra Sheriff Corey. Reid melihat Corey memegang buku Nietzsche tentang agama. Dia sangat penasaran, bukankah ini kota yang khusus Kristen? Mengapa dia tertarik dengan buku sesat semacam ini? Corey mengatakan bahwa jika Anda tidak memahami bayangan saya, bagaimana Anda bisa berpaling ke arah cahaya? Dia juga hanya ingin tahu untuk menemukannya. Pada saat ini, ayah kepala polisi mengatakan kepadanya bahwa salah satu temannya telah terbunuh, yang lain hilang. Dan memintanya untuk segera mengumpulkan semua orang untuk pencarian dan penyelamatan. Setelah mengetahui bahwa seorang gadis di kota telah hilang,
Orang-orang di kota telah berbondong-bondong dalam jumlah besar. Di kerumunan, Just Die melihat seorang gadis dengan ekspresi khawatir. Dia secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa gadis ini pasti mengetahui sesuatu. Dan si pembunuh pasti tidak akan ragu. Dia akan menyelinap ke kerumunan untuk mengamati perkembangan kasusnya. Saat menyelidiki, dia menemukan selembar kertas dengan noda darah di atasnya. Catatan itu mengatakan bahwa setan akan dikorbankan oleh pria dan wanita muda pada hari bulan purnama berikutnya. Ini juga malam ini. Ini menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang selalu memiliki harga diri yang tinggi. Dia adalah kepala organisasi ini. Di bawah kepemimpinannya pasti ada sekelompok remaja. Mereka suka mendengarkan musik heavy metal. Konflik dengan orang tuanya membuat mereka memilihnya. Kepala ini pasti remaja. Itu sebabnya dia menerima cinta dan pengejaran anak-anak. Menjadi orang lokal karena dia tahu medannya dengan baik. Sekarang Cory ingat bahwa dia benar-benar mengenal orang seperti itu. Namanya Mike. Lebih dari 20 tahun tetapi masih bermain dengan sekelompok siswa sekolah menengah. Mereka merokok dan mendengarkan heavy metal. Mike juga dikenal sebagai Raja Kehancuran. Lot adalah singkatan dari Lord of Destruction. Sepertinya semuanya benar. Tapi mengapa Cory tahu tentang ini? Ternyata dia juga ikut grup itu. Tapi mereka selalu berbicara tentang iblis. Mereka juga berpikir bahwa apa yang dikatakan Mike itu benar. Tempat mereka berkumpul adalah di sebuah rumah tua di seberang gunung. Tapi tempat itu tidak berada di bawah kendali kota. Kita bisa mengatur. Semua orang segera membuat rencana untuk menangkap Mike. Just Die menangkap gadis itu dengan wajah ketakutan pagi itu. Dia menunggunya di pintu kantor polisi. Jadi dia membiarkan Hutch pergi dulu karena dia ingin berbicara dengan gadis itu. Tanda-tanda pemujaan ditemukan di TKP. Semua petunjuk mengarah pada pemimpin kelompok SMA bernama Mike. FBI di sini, jangan bergerak. Orang-orang ini bersenang-senang dan berpesta ketika kelompok Hutch datang ke rumah tua ini. Mereka tidak punya waktu untuk menanggapi kedatangan FBI. Mike mengatakan bahwa anak-anak dibesarkan di kota, tempat kepercayaan agama. Sangat mudah untuk memiliki pikiran memberontak. Karena itu, orang sering berkumpul untuk mengkritik hal palsu ini. Tapi dia belum pernah melihat ritual pemujaan seperti itu. Dia juga tidak pernah membunuh siapapun, apalagi tahu tentang hilangnya Ronnie. Dia tidak tahu siapa yang meragukannya. Gadis itu merasa sangat bersalah. Dia tidak tahan dengan tekanan psikologis dan berniat untuk mengatakan yang sebenarnya. Ternyata anak-anak semua tahu tentang kerangka kering jauh sebelum itu. Itu adalah kematian mendadak seorang pengunjung yang datang ke sini untuk mendaki gunung. Mereka belum pernah melihat mayat sebelumnya, jadi mereka berteman dan pergi menemui mereka bersama. Mereka pikir akan keren untuk menyembunyikan ini dari orang tua mereka. Bahkan paman Mike tidak tahu ini. Sekarang teman sekelasnya telah terbunuh, dia khawatir ini akan menjadi hukuman mereka. Pada saat ini, Cory datang untuk menemukan Reid dan Morgan berjaga di rumah tua. Dia dengan cemas bertanya apakah dia telah menemukan Ronnie. Ketika dia sudah tahu jawabannya adalah tidak. Dia tiba-tiba teringat bahwa tidak jauh dari rumah tua itu ada rumah negara. Mike membawanya ke sana sekali sebelumnya. Dia akan menyembunyikan hal-hal yang tidak ingin dilihat orang lain di sana. Ketika mereka pergi ke sana, memang menemukan simbol kultus dan Raja Kehancuran. Tetapi ketika Morgan datang untuk memeriksa, dia hanya melihat Ronnie terbunuh. Dia juga terbunuh oleh batu yang mengenai kepalanya. Morgan segera memerintahkan Reid untuk segera memberitahu kelompok orang Just Die di sana. Setelah mengumpulkan semua petunjuk yang dikatakan gadis itu, dia pikir mereka menangkap pembunuh yang salah, bukan Mike. Seseorang mengganggu penyelidikan mereka. Jadi siapa yang datang dengan nama Mike? Dan siapa yang terlibat dalam seluruh penyelidikan kasus ini? Sheriff tidak percaya putranya dapat melakukan hal-hal ini. Tetapi pada saat itu, seorang polisi datang dan bertanya apakah dia pernah membuka gudang senjata. Seseorang mengambil pistol dari gudang. Tapi Morgan dengan sengaja menyuruh Reid keluar dari sana. Dia berpikir bahwa seorang siswa sekolah menengah dapat mengendalikan seluruh kemajuan kasus. Masih sangat nyaman, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, masih ada beberapa pengaturan.
Pada titik ini, Ray telah kembali. Karena tidak ada orang yang ditemukan di rumah tua itu, sinyal telepon juga hilang. Dan dia secara tidak sengaja menjadi sandera Cory. Ternyata Corat juga pemain bola. Tapi semua sorotan dicuri oleh Adam, jika bukan karena Adam. Dia akan menjadi pahlawan kota, tapi dia tidak pernah berpikir dia akan membunuh Ronnie. Salahkan saja dia karena tidak beruntung karena pergi dengan Adam pagi itu. Tapi masih anak-anak. Berbicara sebentar bisa membuatnya mengendalikan suasana hatinya. Morgan mengambil kesempatan untuk mengendalikannya. Tidak ada yang lebih biasa di dunia ini selain keinginan untuk menjadi luar biasa. Bukankah kita masih normal dalam usaha kita? Saya pikir cerita ini memberitahu kita bahwa jika tali sepatu pacar Anda longgar, silakan ikat sendiri. Lebih baik daripada kehilangan nyawamu.